Hai Sahabat Bicara, balik lagi bersama Vira, masih di podcast Sabi Sahabat Bicara. Semua kita bahas di sini. Sahabat Bicara, nggak kerasa 6 bulan lagi akan memasuki ke pergantian tahun. Tapi sebelum ke pergantian tahun, seberapa jauh udah Sahabat Bicara keliling jalan-jalan holiday ke Indonesia? Karena ini udah memasuki bulan ke-7. Selama 2023 ini udah kemana aja nih? Kalian udah menguasai Pulau Jawa kah? Sudah menjelajah Sumatera kah? Sudah ke Kalimantan, Maluku, Banda Neira? Dan sepenuhnya nih kita bakal ngebahas tentang Banda Neira bersama narasumber yang sudah datang jauh-jauh hari ini. Latanya Alisa. Selamat datang Anya. Halo Kak Vira. Ya, thank you nih udah mau mampir-mampir ke Sahabat Bicara. Oke, Anya, Anya sekarang kesibukannya ngapain ya? Oke, jadi sekarang aku full time corporate worker ya. Dan untuk Sabtu Minggu sebenarnya freelance aja sih, sebagai host, moderator, model, MC juga gitu. Wow, suaranya renyah ya, bisa didengarkan langsung kayak ketika mengarah ke Anya, suaranya itu sudah nyaman, damai gitu. Aduh, bisa aja ya. Iya, ya, dan nanti di episode ini kita bakal ngebahas mengenai Banda Neira tentunya yang lagi seru viral banget. nih ya, di Twitter dan juga di berbagai platform sosial media kali ini tentunya. Tapi sebelum itu lebih seru biar kita lebih akrab gitu dengan Anya. Boleh dong kenalin dirinya Nya. Oke, kalau misalkan tadi Kak Vira udah kenalin diri ya, ini gantian aku yang kenalin diri ya. Hai semuanya teman-teman, kenalin aku Anya. Tadi nama lengkapku udah disebutin ya sama Kak Vira. Saat ini usiaku 22 tahun. Dan tadi juga aku udah mention kalau aku sebagai full time corporate worker juga, lalu part time MC, moderator, host dan juga model. Nah, banyak banget sih sebenarnya ya kesempatan-kesempatan seru sih di beberapa tahun kebelakang hidup aku yang memang membentuk aku saat ini. Luar biasa sekali. Di tahun 2019 aku dipercaya untuk bisa menjadi Harapan 1 Noni Jakarta, dan juga di tahun 2022 bisa berkesempatan menjadi first runner up Putri Pariwisata Indonesia 2022. Wow. Dan di kesempatan-kesempatan itu aku banyak belajar hal-hal baru dan juga kesempatan baru ya, untuk bisa mengembangkan atau self improve diriku sampai saat ini. Gitu. Tepuk tangan dulu. Anya, Anya merupakan bagian dari Noni Jakarta 2019. Betul. Dan juga Putri Pariwisata di tahun 2022. Wow, Nya, itu disebutnya apa ya? Ajang pencarian bakat kah atau pageant itu apa ya? Pageant sih sebenarnya. Lebih ke pageant ya, gitu. Ya bisa tertarik ke dalam dunia itu tuh ya, dunia hal-hal self improvement tentunya ya. Itu apanya trigger awalnya? Apakah keluarga ada yang juga pernah ikut ajang tersebut jadi termotivasi, atau ibu ayah pernah menjadi bagian dari tersebut gitu ya? Gitu. Jadi awalnya memang ingin mencoba hal baru sih, sesimpel ingin mencoba hal baru ya. Kalau misalkan orang-orang lain tuh bilang iseng-iseng berhadiah gitu. Jadi awalnya pengen coba-coba hal baru. Di tahun 2019 awal sih, pas aku masih maba ya, mahasiswa baru, masih baru masuk kuliah. Terus abis itu aku lihat coba kali ya ikut kesempatan buat ikut pageant gitu. Karena sebelumnya aku belum pernah ada pengalaman sama sekali di pageant. Dan ingin men-challenge diri sih Kak Vira sebenarnya. Ingin tahu gimana sih seberapa jauh sih diri aku mengenal diriku sendiri gitu. Karena kalau menurut aku, sekalinya ikut pageant atau ajang-ajang seperti itu juga melatih kita untuk bagaimana sih kita mengenal diri kita sendiri gitu. Bagaimana sih kita bisa mempromosikan diri sendiri lewat personal branding yang kita promosikan gitu ya, yang kita istilahnya bisa pamerkan ke juri dan juga penonton-penonton yang lain gitu. Mungkin supaya jadinya yang kita nggak sadar bisa berenang gitu kan. Betul. Misalkan setelah di-push berbagai lingkungan juga mendorong situasinya gitu. Jadi kita sadar kalau kita bisa berenang, kita bisa nyanyi betul gitu ya Nya. gitu. Jadi
lewat ajang-ajang tersebut aku jadi sadar, oh aku tuh punya kemampuan A, B, C, D loh gitu, yang sebenarnya aku sudah punya bibitnya dan bisa diasah terus gitu. Kayak utamanya sih melatih kepercayaan diri pastinya, terus juga komunikasi atau public speaking itu yang memang diutamakan ya di ajang-ajang pageant seperti itu. Dan yang tadinya aku tuh sebenarnya nggak pedean ngomong di depan orang banyak. Lalu juga aku yang orangnya tuh kalau ketemu sama orang baru cenderung untuk menutup diri sih. Tapi lewat ajang-ajang tersebut banyak ketemu orang baru, terus banyak ketemu senior-senior dan juga banyak stakeholder, karakter personal betul, juga gitu dan ya. jadinya tuh banyak belajar dari situ. Jadinya oh sebenarnya aku punya kemampuan ini yang bisa aku kembangkan gitu, dan juga bisa dimanfaatkan sebenarnya. Tadi tentang skill komunikasinya, memang pendidikan background kuliah Aku di ilmu kesejahteraan sosial. Kesos. Betul, Kesos UI. Kemudian tapi orang tua ketika hanya ikut ke ajang-ajang tersebut ya, orang tua mendukung, mempersilahkan, atau yang penting pendidikan kamu dulu, ada perdebatankah atau let it flow aja? Kalau orang tua aku bersyukurnya aku punya orang tua yang sangat-sangat mendukung aku untuk melakukan segala hal asalkan positif gitu. Jadi hal-hal yang berbau dengan self improvement seperti ikut-ikut ajang-ajang tersebut itu aku sangat didorong sih, asalkan aku bisa tahu waktu itu kan aku masih kuliah semester awal gitu ya. Jadi gimana caranya bisa membagi waktu gitu. Jadi nyuri-nyuri tuh, misal aku pulang sore ya, terus sore lanjut karantina lagi sampai malam, terus habis itu sampai tengah malam, paginya berangkat kuliah lagi. Udah itu muter aja di selama 1-2 bulan itu gitu. Jadinya gimana caranya kita time management itu juga belajar di situ sih aku, gimana berharganya waktu ya. Dan iya sih, jadi untungnya aku punya orang tua yang sangat-sangat support sih. Wow, yang penting demokratis, yang penting kitanya bisa bertanggung jawab atas pilihan kita gitu. Bener. Ya. SKS semua jangan sampai ketinggalan. Bener. Nilai aman gitu ya. Nilai aman gitu. Tadinya ragu, aduh bisa nggak ya jalanin dua-duanya, karena di saat itu aku juga kebetulan ikut himpunan di kampus, terus juga ikut event-event jadi kepanitiaan segala macem yang memang waktu itu aku men-challenge diri aku banget nih, bisa nggak ya? Tapi ternyata setelah dilewatin, aku percaya sama diri aku, oh ternyata alhamdulillahnya bisa. Dan juga jadi mengenal lebih dalam diri lagi diri gitu sendiri ya. gitu. Anya berarti bukan tipe anak yang kupu-kupu ya, Nya ya? Untungnya bukan sih ya. Jadi menurut aku, apalagi di kuliah gitu, kita punya banyak banget kesempatan ya teman-teman ya untuk bisa mengembangkan diri, bisa kenal sama orang di luar, eksternal atau internal di kampus, terserah kita mau menyibukkan diri di dalam kampus atau di luar kampus. Nah, aku memilih untuk sibuk di luar kampus gitu. Jadi banyak banget kesempatan yang teman-teman bisa manfaatkan pada saat di kampus, dan untuk bisa mengembangkan diri lagi gitu. Menurut aku. Jadi itu yang harus dimanfaatkan. Pernah gagal nggak, Nya? Pasti ya. Pernah merasa gagal nggak? Pasti gitu. Soalnya ini kayaknya seru sekali ya hidupnya. dan ketika memenangkan, mendapatkan reward tersebut gitu kan ya, dalam artian memperoleh kesempatan tentunya untuk lebih mengeksplor diri lebih besar lagi dalam penghargaan None Jakarta 2019 dan juga Putri Pariwisata yang terbaru ini, reaksi keluarga gimana, Nya? Pastinya senang sekali dan juga sangat-sangat mendukung ya. Apapun hal positif yang aku lakukan, pencapaian positif gitu. Jadinya bisa menjadi, kalau aku ngebuatnya adalah menjadi pembelajaran lagi. Pastinya kan di dalam perjalanan menuju ke sana itu nggak semulus yang dibayangkan ya. Ada kegagalan-kegagalan, mungkin lagi latihan terus ada miss di mana gitu ya, atau nggak bisa ngatur waktu dengan baik. Jadinya ada yang kerjaan yang keskip atau tugas yang keteter segala macam. Nah, disitulah aku belajar untuk gimana bisa mengatur diri lebih baik lagi kalau misalkan menghadapi hal-hal yang seperti itu gitu. Ya, tentunya ini masih dengan topik kita pariwisata di Indonesia dan pencapaian Anya sebagai Putri Pariwisata tentunya di Indonesia-nya.
banyak ya disebutnya pigeon lovers ya Nya ya. Pageant love. Pageant lovers. Aku bagian dari itu sih. Gitu ya. Aku suka bagaimana mereka menggunakan dress yang wow, Iya. tapi bukan juga penampilan aja visual, tapi bagaimana cara mereka berbicara. Betul. Sebagaimana Anya di depan aku saat ini, benar-benar tutur katanya semuanya tertata dan suaranya pun renyah gurih gitu ya. Pengalamannya selama mengikuti apa tadi disebutkan karantina gitu ya, Nya, atau karantina. prosesnya tuh secara garis besarnya gitu ya. Itu gimana sih Nya? Pastinya challenging sekali ya, banyak banget hal-hal baru yang aku temuin gitu. Utamanya ada beberapa hal yang aku pelajarin. Yang pertama pastinya time management, lalu kedua adalah bagaimana sih kita bisa apa ya? Kalau aku tuh orangnya yang tipe yang ya udahan gitu loh. Yang kedua adalah tidak berekspektasi tinggi pada sesuatu. Wah. Karena kalau misalkan kita benar-benar berekspektasi tinggi banget, kita pengen banget sampai ngelakuin apapun, sekalinya kita gagal pasti itu akan membekas ya gitu. Jadi aku adalah orang yang ya udah, kalau misalkan mau sesuatu kejar apa yang aku mau sekuat tenaga, tapi kalau misalkan tidak dapat atau gagal ya sudah, itu dijadikan pembelajaran aja. Gitu. Jadi tetap realistis tapi juga punya apa ya, target gitu benar, ya. Benar realistis sih, itu yang utama. Realistis tapi memiliki target dengan realistis yang diimbangi gitu lah ya. Benar, gitu sih kalau menurut aku ya, karena aku tipe orang yang ya udahlah gitu. Terus juga masih tentang pariwisata nih ya. Gimana sih ya keadaan pariwisata di Indonesia saat ini? Pastinya luar biasa sekali ya, apalagi kita telah memasuki masa-masa pra-pandemi ya, transisi gitu kan, sudah alhamdulillahnya sudah mulai berjalan normal sekarang. Open trip di mana-mana. Betul. Trip cuma 1 minggu. Aduh, itu ya banyak banget ya hal-hal seperti itu yang memang itu menandakan perubahan positif ke bidang pariwisata di Indonesia yang memang di beberapa tahun lalu ya, di 2020 memang sempat turun terpuruk, dan di tahun 2022 kemarin sih bangkit lagi. Pemerintah bisa bilang menjadi tahunnya pariwisata Indonesia setelah dari pandemi gitu, dan di 2023 ini luar biasa sih. Aku juga sempat baca berita kemarin di kuartal pertama 2023 pencapaian pariwisata di Indonesia itu luar biasa gitu naiknya. Dari wisatawan mancanegara dan juga wisatawan Nusantara yang berkunjung ke destinasi wisata di Indonesia itu meningkat, karena kita tahu sekarang sudah banyak sekali destinasi wisata yang bagus ya Kak Fira ya. Betul. Yang tadinya mungkin belum termasuk ke bagian dari destinasi, tiba-tiba ada yang mempostingkan viral terus tiba-tiba jadi destinasi. Betul, itu sih yang apa ya, kita bisa bilang benefitnya sosial media sekarang ya. Berita yang tadinya mungkin itu tempat yang orang-orang nggak tahu, tapi setelah ada seseorang atau 2 orang yang ngepost ke sana dan jadi viral gitu. Itu magicnya sosial media seperti itu ya. Tiba-tiba ada yang ngevideo, diposting, banyak yang tahu, tiba-tiba mau ke sana gitu kan. Seperti Banda Neira. Bener banget. Banda Neira yang saat ini lagi digadang-gadang menjadi surga pariwisata di Indonesia. Ini banyak sekali tentunya di Twitter, bahkan sampai trendingnya tentang Banda Neira. Banyak yang tahu Banda Neira salah satunya adalah musisi. Ya betul, musisi betul. Sampai jadi debut. Tapi sampai disini, kita tua ya. Iya, sampai kita tua juga kan. Itu salah satu apa ya, juga nama band yang menarik tentunya, dan bukan hanya sembarang nama band tentunya. Di sana juga ada cerita di Banda Neira, bagaimana di sana ada story-nya tentang para pemimpin kita, tentang Sultan Syahrir dan Soekarno. Tapi kita akan membahas lebih dalam tentang potensi pariwisata dan dari manfaat sosial media itunya. Bagaimana tanggapan Anya dari viralnya pariwisata di Banda Neira saat ini? Sebelumnya pernah ke sana kah? Belum pernah. Akan ya? Pengen sih, pengen banget ya. Sun ya? Iya Sun ya, karena kemarin sempet aku di kantor ya, lagi buka-buka scroll-scroll reels di Instagram, ketemu Banda Neira, terus tiba-tiba teman aku nyamperin, wah Banda Neira mah itu kampung saya gitu. Jadi seru banget ya. Kampungnya di Banda Neira ya. Memang daerah timur Indonesia sana itu punya keindahan alam yang luar biasa sekali sih Kak Fira, yang memang harus orang sentuh, kita sebutnya gitu ya. Karena Maluku ya. Maluku, betul. Itu luar biasa sekali. Makanya kalau misalnya punya kesempatan ke sana, aku pengen banget sih sejujurnya. Betul, sama. Jadi kayak salah satu wishlist adalah mengunjungi Banda Neira, dan itu ada di letaknya di Maluku. Ya. Dan
masih mengenai Bandanera dan antusias dari teman-teman pun responnya juga beruntungnya yang punya kampung di Bandanera ya Nya. Betul. Kalau kata Suhokji, beruntunglah yang mati muda gitu ya. Tapi juga ini berarti beruntunglah yang bisa jalan-jalan ke Bandanera. Wah, Sekarang open trip banyak banget nya, ada yang 4 hari 3 malam, ada yang trip 2 hari 1 malam. Mungkin perjalanannya jauh dan rumit gitu ya, tapi ini semoga saja bisa menjadi gerbang pembuka para anak muda tentunya di Indonesia yang untuk bisa menjelajahi Indonesia, mengeksplor. Karena ketika ada satu destinasi yang terbuka gitu ya, bukan hanya kita bicara tentang destinasinya aja ya, bagaimana di sana demografinya, penduduknya juga bisa menjadi satu mata pencaharian baru ya. Betul, karena kalau misalkan kita bicara tentang bidang pariwisata, itu kita tidak hanya berbicara tentang satu bidang atau satu sektor, tapi ada beberapa sektor yang masuk ke dalamnya. Bidang misalnya ekonomi kreatif. Kalau misalkan kita ke suatu destinasi wisata, pasti kita beli oleh-oleh atau cedera mata, ya. Itu di sana ada perannya ekonomi kreatif. Lalu juga untuk bidang budaya, sosial gitu. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang pariwisata tuh itu menyeluruh banget. Kak Vira, jadi banyak sih yang bisa kita ambil benefitnya, karena yang kita tahu kan pariwisata jadi salah satu penghasil devisa terbesar ya di Indonesia gitu. Jadi seru sekali sih kalau misalkan bicara tentang pariwisata. Dan Indonesia punya banyak sekali keindahan alam ya, seperti yang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekarang lagi usung kan tentang 5 destinasi pariwisata super prioritas ya, seperti Borobudur, ada Mandalika, Likupang, Danau Toba gitu. Itu yang bisa temen-temen cari tahu ya, apa sih destinasi wisata di sana, gimana, misal ada open tripnya nggak sih gitu ya. Jadi kita bisa tuh jalan-jalan ke Indonesia aja, di Indonesia aja gitu, nggak perlu ke luar negeri teman-teman. Di Indonesia banyak banget ya. Pun kalaupun belum ada yang open trip, kita bisa mungkin menjelajah ke sana dan bisa membuka bisnis open trip ke daerah tersebut gitu ya. Tapi tentunya dengan prosedur yang sudah diikuti, biar tidak ada AMI satu dan lain hal gitu. Masih sejalan tentang pariwisata nih sahabat bicara. Ada satu headline di mana judulnya tentang penggenjot pariwisata, Ganjar bawa desa wisata Jateng jadi magnet pelancong dan lapangan kerja. Sahabat bicara, di mana kemajuan desa wisata memang menjadi salah satu fokus Gubernur Ganjar Pranowo guna mempercepat penanganan kemiskinan di Jateng. Dan Pak Ganjar juga memang membuat langkah progresif menjadikan desa sebagai sebuah destinasi pariwisata dengan cara memadukan daya tarik wisata alam dan budaya, layanan fasilitas umum pariwisata, serta aksesibilitas yang memadai dengan tata cara kearifan lokal. Dan sahabat bicara, sejak berkomitmen menumbuhkan sektor pariwisata melalui bantuan keuangan desa, Deswita di Jawa Tengah berkembang pesat. Di antaranya yang menonjol Deswita Dieng Kulon Banjarnegara yang aktif menggelar Dieng Culture Festival yang go internasional dan tradisi pemotongan rambut gimbalnya. Sahabat bicara, ini masih mengenai bagaimana kita bisa menemukan hal-hal unik, bukan hanya ada di tentang pariwisata di Indonesia hal-hal uniknya, tapi juga hal-hal unik yang bisa kita temui di dalam diri kita sendiri nih mengenai self improvement. Anya, apa aja sih skill yang harus dimiliki untuk anak muda dalam bisa dia mengimprove potensi diri, dia bisa mendeteksi diri kita. Kalau Anya kan mungkin beruntung bisa mengikuti satu ajang yang akhirnya bisa mempush diri kita gitu kan. Bagaimana sama warga-warga nih ya di internet seperti sahabat bicara, mungkin bagian kaum rebahannya, gimana ya? Oke, kalau misalnya skill yang harus dimiliki ya, mungkin kalau menurut aku pertama adalah skill untuk jejaring sosial sih. Relasi kita bagaimana kita berjejaring dengan orang baru, karena itu penting banget loh ya. Nah, gimana caranya meningkatkan skill berjejaring? Itu dengan skill komunikasi yang baik. Itu intinya nggak jauh-jauh dari komunikasi ya. Gimana caranya kita belajar komunikasi yang baik atau public speaking itu. Kalau misalkan kita berbicara tentang public speaking kan nggak melulu tentang bagaimana kita berbicara di depan orang banyak, enggak. Kayak aku sama Kak Vira ngobrol sekarang ini sudah termasuk public speaking gitu. Jadi dari tata bahasa, gaya pembawaan itu bisa kita latih gitu ya. Nah, itu yang penting dibawa nanti gimana caranya kita bertemu dengan orang baru atau jejaring baru atau
link baru ya untuk bisa menghasilkan manfaat-manfaat tadi. Kak Vira kerja di sini ya. Kak Vira kemarin habis ke sini ya. Kenal sama ini nggak sih? Pasti kan nanti ada cocokan, terkoneksi, nanti bisa bermanfaat tuh ke depannya. Mungkin mau buka usaha atau bisnis bareng, atau mungkin tempatnya Kak Vira lagi cari employee yang aku misal sesuai. Nah itu kan manfaat-manfaat yang bisa kita sesuaikan ya, gitu sih kalau menurut aku. Wow, jadi penting banget skill itu harus dimiliki, kita harus mencari sendiri karena nanti manfaatnya pun bisa mengkoneksikan kehidupan segala lini kehidupan gitu ya Nya. Iya bener sih, dan juga kalau bisa dibilang sosial media sekarang sudah berperan sangat penting ya di kehidupan sehari-hari. Bagaimana teman-teman bisa memanfaatkan sosial media dengan bijak dan baik, itu pasti nanti akan bermanfaat lebih gitu ya di kehidupan teman-teman. Misal teman-teman sekarang tahu ya ada banyak banget konten edukasi di misal di TikTok atau di Instagram yang teman-teman bisa contoh atau bisa teman-teman inspirasi tuh di konten-kontennya. Betul. Kalau misalkan teman-teman mau punya background yang misal dari background kesehatan atau backgroundnya dari komunikasi, memberikan tips-tips komunikasi yang baik gitu, atau dari kesehatan, gimana sih menjaga kesehatan di era pra-pandemi seperti itu kan bisa bermanfaat ya. Seru sekali ya, dan informatif sekali loh ya. Aku gak expect akan sepanjang itu ya penjelasannya. Ya, tadi kita tentang staff improvement. Sekarang kita balik lagi ke dunia pariwisatanya. Apa nih tipsnya untuk para sahabat bicara tentunya di luar sana yang mau memulai mengekspor pariwisata khususnya di Indonesia? Adakah tips-tips tertentu? Tipsnya mungkin apa ya, kenali dulu sih daerah atau destinasi yang sahabat bicara ya bilangnya ya, sahabat bicara ingin kunjungi gitu. Misalnya teman-teman mau ke Banda Neira, simpelnya gitu ya, cari dulu Banda Neira itu destinasi wisatanya seperti apa, terus juga pastinya nanti misalnya untuk akomodasinya ya Kak Vira seperti itu sih, itu yang harus kita tahu sih, kita telusuri dulu gitu. Dan juga apa ya, kalau misalkan bisa dibilang mempromosikan untuk destinasi wisata yang kita kunjungi, terutama yang di Indonesia gitu, supaya wisatawan-wisatawan mancanegara ataupun wisatawan Nusantara bisa tertarik juga nih mengunjungi destinasi wisata yang kita kunjungi tadinya gitu kan. Jadi pariwisata di Indonesia aja. Kita udah ngobrolin banyak tadi tentang pariwisata, self improvement dan juga hal-hal menarik di Indonesia tentunya. Tapi Anya, adakah harapan terhadap pariwisata di Indonesia tentunya? Tadi udah sih ya ngobrol panjang lebar ya. Atau goals Anya tahun ini apa laginya? Atau proyek terdekat? Oke, goalsnya semoga apa ya, makin bisa improve diri sih, lebih baik lagi ya di berbagai bidang yang sedang dijalani sekarang pastinya ya sahabat bicara dan juga Kak Vira. Pastinya bisa menjadi lebih baik dari tahun kemarin sih. Pelajaran-pelajaran yang mungkin kita dapatkan ya, dari kemarin-kemarin gitu ya, jadi checklist tersendiri. Bisa benerinnya di mana nih, kita revisi kesalahannya di mana nih gitu, jadi bisa jadi diri yang lebih baik lagi sih kalau menurut aku. Wow. Ya, di dalam 1 atau 2 tahun nanti ke depan akankah Vira melihat Anya di Miss World, di ajang-ajang lainnya gitu ya? Amin, doakan saja ya. Amin, semoga semua all the best buat Anya. Amin. Such an honor banget bisa ngobrol sama Anya kali ini. Luar biasa. Thank you loh Kak Vira dan juga sahabat bicara ya. Iya, itu dia sahabat bicara, pembicaraan kita dengan Anya saat ini. Intinya pariwisata di mana? Di Indonesia aja. Betul. Gitu ya, Nya. Dan kembali Vira ingatkan untuk sahabat bicara yang ingin mendapatkan berbagai merchandise seperti mug, tumbler, ada juga topi dan juga kemeja seperti di Bang Vira ini, tentunya dapatkan di e-commerce seperti di Shopee dan juga di Tokopedia. Untuk sahabat bicara yang ingin mendapatkan informasi kapan podcast Sabi ini tayang, dapatkan informasinya di Instagram, di Twitter, dan juga di Facebook. Jangan lupa untuk nyalakan tombol lonceng channel YouTube ini. Vira pamit undur diri dan narasumber Anya. Bye sahabat bicara. Pamit undur diri. See ya. Kita foto dulu ya, Nya. Boleh.